Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Somaya, NIM A01423-025. Di sini saya akan menjelaskan laporan audit sistem informasi tentang evaluasi tata kelola dan operasional sistem Dapodik menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS pada SD6 Tolangahula. Baik, langsung saja latar belakang dan urgensi audit. Latar belakang audit tata kelola TI sekolah dasar. Yang pertama, teknologi informasi TI kini menambah hingga institusi pendidikan dasar. Yang kedua, tata pokok pendidikan Dapodik mengintegrasikan seluruh dan satuan pendidikan, siswa, guru, dan sarana prasarana sekolah. Ketiga, SD6 Tolangahula mempercayakan pengelolaan Dapodik kepada operator sekolah. Keempat, belum memiliki pedoman formal tertulis serta pengukuran berkala terkait keamanan, respon insiden, dan kontinuitas layanan. Urgensi sistem Dapodik, dampak langsung bagi sekolah. Yang pertama, denyut nadi sekolah. Seluruh keputusan strategis institusi tergantung pada validasi Dapodik. Yang kedua, alokasi dana BOS. Nilai bantuan BOS didasarkan mutlak pada jumlah siswa terdata. Yang ketiga, jumlah tunjangan profesi guru. Penyaluran tunjangan sertifikasi guru ditentukan dari sistem. Yang keempat, usulan bantuan sarana, rehabilitas kelas, bantuan buku, dan TIK sekolah dibangun via Dapodik. Yang kelima, evaluasi terstruktur. Keadaan SOP dan mitigasi darurat berisiko melumpuhkan administrasi sekolah. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan audit. Rumusan masalah, fokus permasalahan audit. Yang pertama, bagaimana tingkat kapabilitas atau capability level tata kelola sistem informasi Dapodik pada SD6 Tolangahula saat ini untuk domain DSS COVID-5. Kedua, berapa besarnya celah gap antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas target yang diharapkan sekolah. Ketiga, rekomendasi strategis dan roadmap apa yang perlu disusun untuk mengatasi gap dan meningkatkan tata kelola operasional. Tujuan audit yang pertama, mengukur dan mengevaluasi tingkat kapabilitas atau capability level sistem Dapodik saat ini untuk setiap proses pada domain DSS COVID-5. Kedua, menganalisis kesenjangan gap antara level kapabilitas saat ini, current level, dengan target kapabilitas yang ditentukan. Yang ketiga, menyusun rekomendasi praktis serta roadmap peningkatan tata kelola sistem Dapodik untuk 3 tahun ke depan. Ruang lingkup dan metodologi. Ruang lingkup audit, yang pertama ada objek evaluasi, aplikasi Dapodik tingkat sekolah dasar SD6 Tolangahula. Terus ada domain COVID-5 audit atau domain DSS. Yang pertama, DSS 01, manage operation. Yang kedua, DSS 02, manage incident. Ada DSS 03, manage problem. DSS 04, manage continuity. DSS 05, manage security service. Terus ada narasumber utama, operator Dapodik SD6 Tolangahula. Metode pengumpulan data, wawancara terstruktur, observasi visual, dan studi dokumentasi. Terus ada metodologi audit. Pendekatan deskriptif evaluatif. Yang pertama, jenis audit. Deskriptif evaluatif membandingkan temuan real dengan kriteria proses asesmen model COVID-5. Yang kedua, teknik wawancara. Tanya jawab terstruktur, 7 butir pertanyaan
bersama operator sekolah. Yang ketiga, teknik observasi, pemeriksaan fisik visual langsung terhadap komputer operator, jaringan WiFi, dan keamanan fisik ruang kerja. Yang keempat, teknik studi dokumentasi, pemeriksaan berkas administratif, SOP, arsip backup data eksternal, logbook error, DRP. Framework COVID-5 dan tingkat kapabilitas. COVID-5 dan domain access. Pertama, COVID-5, standar kelola dan manajemen TI komprehensif yang dirilis oleh ISAKA. Pemisahan area, governance, tata kelola pemisahan area, governance, tata kelola, mengevaluasi arah strategis, sedangkan manajemen merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Domain deliver, service and support DSS, berfokus pada operasional harian TIK, penanganan insiden, penyelesaian akar masalah, rencana pemulihan bencana, serta keamanan informasi. Model tingkat kapabilitas ISO IEC 15504, 6 skala penilaian kinerja proses. Dan ini ada level 0 atau incomplete, proses gagal atau tidak diimplementasikan. Level 1 performance, proses berjalan dan mencapai tujuannya. Level 2 managed, proses direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Level 3 established, menggunakan standar atau SOP resmi. Level 4 predictable, beroperasi konsisten secara terukur. Level 5 optimizing, peningkatan berkelanjutan di masa depan. Skala penilaian atribut proses PA N not activate 0% sampai 15%. Bukti pencapaian atribut proses hampir tidak ada atau sangat sedikit di dalam organisasi. Partially 16% sampai 50%. Ada beberapa bukti pencapaian, namun pelaksanaannya belum konsisten dan masih ada celah besar. Largely 51% sampai 85%. Bukti pencapaian atribut proses sudah sistematis dan signifikan pada sebagian besar aspek operasional. Terus ada yang 86% sampai 100%, yaitu fully activate. Bukti pencapaian lengkap, terstruktur, dan dengan sangat baik dan berjalan penuh tanpa celah. Hasil evaluasi DSS 01, Manage Operation, tingkat kapabilitas DSS 01. Evaluasi kesiapan operasional harian PA 1.1, proses performance 80% atau legally activate. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik komputer, kestabilan jaringan, dan kesiapan sistem sebelum input data. PA 2.0 2.1, performance management 55%, legally activate. Pemeliharaan diatur secara internal oleh operator sesuai kebutuhan, namun monitoring harian belum terjadwal secara formal. PA 2.2, work product management 40%, belum mendokumentasikan log pemeliharaan infrastruktur seperti pemantauan storage atau bandwidth internet secara tertulis. PA 3.1, proses definition 25%, belum memiliki dokumen standar operasional prosedur atau SOP tertulis untuk memandu operasional TIK sekolah. Analisis temuan dan status
kesimpulan kualitatif DSS 01, yaitu status kapabilitas level 1 performa proses telah dicapai secara fungsional. Proses dasar pemeliharaan dan input data berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan administrasi sekolah. Hambatan naik level. Proses belum bisa dinyatakan naik level ke level 2 secara penuh karena aspek administrasi dan dokumentasi pemeliharaan masih dinilai partially activate. Definisi proses PA 3.1 juga menunjukkan bahwa personal masih bergantung penuh pada keahlian personal operator tanpa panduan institusi. Hasil evaluasi DSS 02 dan DSS 03. DSS 02 Manage Service Request dan Incident. PA 1.1 Proses performance 70%. Operator langsung berupaya menangani kendala aplikasi atau sinkronisasi secara mandiri atau berkoordinasi dengan dinas pendidikan. PA 2.1 Proses manajemen 45%. Penanganan keluhan dan error masih reaktif atau ad hoc. Belum ada parameter penentuan prioritas dan target durasi penyelesaian resmi. PA 2.2 Work Product Management 30%. Belum tersedia buku log atau logbook fisik maupun digital khusus untuk mencatat insiden dari terdeteksi hingga resolusi. Terus DSS 03 atau Manage Problem. PA 1.1 Proses Performance 65%. Operator mengidentifikasi penyebab error berulang secara mandiri, misal update versi aplikasi dan penyesuaian data ganda. PA 2.1 Performance Management 40%. Investigasi masalah belum dipantau dan dievaluasi kinerjanya secara teratur atau formal oleh manajemen sekolah. PA 2.2 Work Product Management 25%. Sekolah belum pernah menyusun laporan analisis akar masalah root cause analysis tertulis untuk masalah berulang. Hasil evaluasi DSS 04 dan DSS 05. DSS 04 Manage Continuity. PA 1.1 Proses Performance 60%. Backup data berkala dilakukan via sinkronisasi server pusat dan penyimpanan eksternal flash disk atau cloud. PA 2.1 Performance Management 35%. Tidak ada pemantauan formal terhadap target pemulihan data atau RTO/RPO saat terjadi kerusakan fatal pada perangkat. PA 2.2 Work Product Management 20%. Sekolah tidak memiliki dokumen Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan BCP yang disahkan. DSS 05 Managed Security Service. PA 1.1 Proses Performance 75%. Akses ke database Dapodik dibatasi khusus untuk operator sekolah. Komputer dilindungi sandi masuk dan diletakkan ruang terbatas. PA 2.1 Performance Management 50%. Pemeriksaan berkala terhadap celah keamanan sistem komputer dilakukan secara informal dan belum terjadwal formal. PA 2.2 Work Project Management 35%.
belum mendokumentasikan kebijakan hak akses formal tertulis, aturan pembaruan password berkala, dan belum menggunakan MFA. Rekapitulasi capability level atau dan gap. Domain, ada domain, proses tata kelola atau manajemen, current level, target level, dan gap. DSS 01 atau manage operation, level 1, target level 2, gap 1. Terus ada DSS 02, manage service request dan incident, current level 1, target level 2, dan gap 1. DSS 03, manage problems, current level 1, target level 2, gap 1. DSS 04 atau manage continuity, level 1, target level 2, gap 1. DSS 05, manage security service, current level 1, target level 3, dan gap 2. Rata-rata capability level saat ini level 1, performance proses, aktivasi utama berjalan fungsional. Terdapat gap sebesar 1 tingkat pada proses DSS 1 sampai 4 untuk mencapai target tata kelola minimum yang berkala, level 2. Terdapat gap sebesar 2 tingkat pada proses keamanan DSS 05 untuk mencapai target standar organisasi atau level 3. Analisis celah atau gap dan risiko operasional. Celah utama tata kelola, temuan penyebab gap. Yang pertama adalah ketiadaan SOP tertulis, langkah penanganan error, pelaporan masalah, dan pemantauan sistem belum terdokumentasi formal. Yang kedua, ketiadaan logbook kegiatan, insiden teknis, kerusakan hardware, dan gangguan jaringan tidak dicatat. Ketiga, ketiadaan BFP atau BCP, prosedur pemulihan data dalam kondisi darurat, tenggat waktu atau mepet, masih bergantung pada koordinasi ad hoc. Ketiadaan kebijakan keamanan formal atau tidak ada aturan perbatasan akses fisik, ruang komputer utama, dan pergantian sandi berkala. Risiko personal utama, dampak terhadap keberlanjutan sekolah. Pertama, single point of failure, ketergantungan tunggal. Bila operator utama berhalangan hadir atau keluar, sekolah tidak memiliki panduan operasional untuk staf pengganti. Kedua, kehilangan data permanen dan delay dana BOS. Tanpa DRP yang diuji secara rutin, keterlambatan pemulihan database Dapodik berisiko menunda alokasi anggaran BOS. Kebocoran akses akun tanpa aturan penggantian sandi yang ketat dan MFA, akun rentan terhadap manipulasi oleh pihak luar. Rekomendasi strategis. 1. Buku log insiden digital, perbaikan administrasi layanan, menyediakan file spreadsheet sederhana sebagai logbook untuk mencatat insiden, mencakup rincian, tanggal terdeteksi, deskripsi error, penanganan, waktu penyelesaian, dan status. Yang kedua, kebijakan keamanan dan akses, membuat dokumen surat keputusan atau SK kepada sekolah, mengatur pembatasan akses komputer utama, larangan penggunaan flash disk eksternal umum, dan kewajiban ganti sandi per 3 bulan. Yang ketiga, panduan pemulihan data ringkas, menyusun skenario pemulihan data darurat, mencantumkan daftar kontak teknis dinas pendidikan, langkah mengembalikan database dari cloud atau HDD, dan jalur
eskalasi. Keempat, pelatihan operator cadangan. Membina staf tata usaha atau TU lain agar memiliki keahlian operasional dasar aplikasi dapodik. Menjamin sekolah tidak bergantung secara mutlak pada satu orang. Roadmap peningkatan tata kelola TI 3 tahun. Tahun 2026, fase 1. Implementasi spreadsheet logbook pencatatan error atau insiden harian digital. Penyusunan dan penandatanganan SK kebijakan akses komputer dan akun dapodik oleh kepala sekolah. Pemberlakuan aturan pergantian sandi minimal 3 bulan sekali. Tahun 2027, fase 2. Penyusunan dokumen SOP operasional dan penanganan insiden dapodik. Penyusunan draft dokumen disaster recovery plan atau DRP sederhana bekerja sama dengan operator dinas pendidikan. Uji coba berkala pemulihan data dan pelatihan operator cadangan. Tahun 2028, fase 3. Implementasi software monitoring instruktur atau pantauan kapasitas storage dan bandwidth otomatis. Audit kepatuhan periodik terhadap implementasi SOP tata kelola yang sudah berjalan. Kesimpulan audit, poin-poin utama audit, yaitu ada tingkat kapabilitas saat ini. Seluruh subproses domain DSS 01 sampai 5 sistem informasi dapodik berada pada level 1 performat. Operasional sistem telah berjalan secara fungsional, namun administrasi SOP, DRP, logbook, kebijakan masih absen. Setelah tata kelola, ditemukan gap sebesar 1 tingkat pada DSS 01 sampai 4 untuk mencapai level 2 dan gap sebesar 2 tingkat pada DSS 05 untuk mencapai level 3. Prioritas perbaikan segera. Langkah awal pasca audit. Yang pertama, pemberlakuan logbook insiden, mulai mencatat gangguan teknis pada file spreadsheet digital. Formulasi kebijakan sandi dan akses. Merumuskan instruksi formal kepala sekolah terkait hak akses fisik dan pergantian password rutin. Kaderisasi operator cadangan, memberikan pembekalan dasar operasional sistem dapodik pada staf administrasi atau TU lain untuk menjamin keberlangsungan operasional. Baik, terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.